Shalom teman-teman, selamat malam. Senang kembali berjumpa dengan saya untuk membaca firman Tuhan Yesus pada hari ini. Saya kembali akan baca firman Tuhan Yesus 2 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 18. Mari kita dengarkan. Ya Allah, ya Bapa, ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Masih bisa untuk bisa membaca firman pada hari ini. Semangat. Berkat hari Tuhan. Saudara yang kasih, ini sudah surat yang kedua. Aku tulis kepadamu di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh tengah peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejekannya, itu orang-orang yang hidup menurut nafsunya, kata mereka, di mana janjinya kedatangannya itu. Sebab sejak beberapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tak bisa semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Membawa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Tapi oleh firman itu juga langit bumi yang sekarang terpelihara dari api yang disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudaraku yang kasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan seluruh dunia akan hangus menyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu juga langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena yang lainnya. Tapi sesuai dengan janjinya, kita menasihati langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudaraku yang kasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk berada selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kasih, telah menuliskan kepadamu menurut hikmat yang dikenakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, apabila ia bicara tentang perkara ini. Dalam surat itu ada hal yang suka dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dengan teguh imannya mutabalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, semua seperti yang telah mereka buat dengan dosa-dosa yang lain. Mereka penutup, tapi kamu, saudaraku yang kasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesalahan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan keinginanmu yang tapi bertumbuhlah dalam kasih karunia yang sangat mengenal akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Ya baik Bapa, terima kasih Tuhan kami sampai semua. Kasih Allah aku tepat Tuhan, kecemasan, ketakutan, kehidupan, kegelisahan, kemarahan kepada pasangan, tentang apa yang bisa dilakukan. Kasih Tuhan semua kalau kau kemana.